Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Diduga lupa mematikan kompor saat pemilik rumah digerebek Polres Pelabuhan Belawan. 5 rumah di Kota Medan terbakar. Video seorang juru parkir di Kota Binjai maki-maki seorang pengendara mobil viral di media sosial. Puluhan pengemudi ojek daring tuntut kenaikan tarif berlaku di Kota Medan. Kita ke informasi pertama. Diduga lupa mematikan kompor saat pemilik rumah digerebek Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. 5 rumah di bantaran Sungai Deli, Kota Medan terbakar. Sementara 5 rumah semi permanen di Desa Huta Godang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan juga ludes terbakar. Diduga sumber api berasal akibat korsleting listrik. Lima rumah semi permanen ludes terbakar di kawasan bantaran Sungai Deli, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Senin lalu. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga bernama Umi yang sedang memasak. Kemudian terjadi penggerbekan dari petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Ketika digiring ke Polres Pelabuhan Belawan, Umi diduga lupa mematikan kompor sehingga mengakibatkan sebagian rumah yang terbuat dari tepas dan kayu hangus terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar ditambah tiupan angin yang lumayan kencang membuat api merambat ke 4 rumah lainnya. Penghuni rumah sedang tidak berada di rumah karena takut ditangkap pihak kepolisian. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah warga memadamkan api menggunakan alat seadanya. Dipakai, lagi masak, digerebek, langsung dibawa. Nggak lama dibawa, kejadian lah meledaknya kompor itu. Jadi yang punya rumah lagi masak? Lagi masak. Dibawa lupa mematikan kompor? Mematikan kompor, meledaklah kompor itu. Dan rumah terbakar 1, 2, 3, 5 rumah. Semua dalam keadaan kosong ya Bang? Kosong. Nggak ada orang ya Bang? Iya. Sementara itu di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 5 rumah semi permanen di Dusun Tangga Omas, Desa Huta Godang, Kecamatan Saikanan juga ludes terbakar Senin lalu. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik karena posisi bangunan yang terbakar berdekatan dengan bangunan lain. Api dengan cepat menyebar dan membakar habis 5 rumah semi permanen. Diduga sumber api berasal akibat korsleting listrik. Kami ngumpul-ngumpul di rumah dan aku mengendurkan anak dan ada orang melintas melihat asap. Ada asap, keluarlah orang rumah saya. Melihat asap itu dari awal mulanya dari sini. Dari Bapak Usman Tambak, karena meraknya api, sama-sama karena dinding papan makin merambatlah sampai 5 rumah. Karena ada anak tidur di rumah, saya selamatkan, dan orang tua, apa bisa saya selamatkan, inilah korban apanya. Jarak desa yang masih sulit ditempuh mobil pemadam kebakaran menjadi salah satu kendala pemadaman. Kira-kira jam setengah 10 atau jam 10 lebih barulah pemadam kebakaran dari Kecamatan Sungai Kanan dari pemerintah Kabupaten Labuhan Selatan baru tiba di tempat kebakaran. Dan kerugian yang kami tanya kepada salah satu warga yang terkena musibah kebakaran ini, ada beberapa barang berharga yang ada di dalam, sepeda motor ada 2, Satria F dan Neon, semuanya yang terbakar. Perkirakan ada juga emas warga yang tidak terselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani dan Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Lantaran sering digunakan sebagai lokasi main judi dan penyalahgunaan narkoba, kampung di bantaran Sungai Deli, Kota Medan digerebek polisi. Dalam penggerebekan, polisi menyita puluhan mesin judi dingdong. Mesin judi dingdong dan mesin ketangkasan tangkap ikan ini disita polisi di tengah permukiman warga di Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan.
Sebelumnya, polisi mendapat laporan dari warga yang resah dengan kehadiran sejumlah pejudi dari luar lingkungan. Tidak hanya berjudi, mereka juga kerap menyalahgunakan penggunaan narkoba. Dalam penggerebekan, 7 pengguna narkoba ditangkap lengkap dengan sejumlah alat isap sabu-sabu. Ada 7 orang kita amankan diduga pengguna, berikut barang bukti alat isap atau bong. Berikut juga kita amankan mesin judi yang tindak lanjutnya kita limpahkan ke Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Untuk barang bukti sendiri selain itu apa lagi, Bang? Untuk sementara hanya alat isap. Untuk para pelaku dari 7 itu berapa wanita dan berapa pria, Bang? Pelaku yang diamankan ada 5 laki-laki dan 2 orang perempuan. Warga senang dengan penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian. Telah berhasil menggerebek dingdong serta sabu. Kami masyarakat Medan Labuan harusnya meminta kepada Bapak seterusnya beginilah digerebek terus. Jadi supaya jangan ada berkali-kali berulang. Dan kami resah, Pak, karena apa yang terjadi pada masyarakat sini banyak maling. Nah, jadi dengan adanya tak ada kayak gini mungkin maling nggak ada lagi. Seluruh tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Video dugaan pungutan liar berujung tindakan pengancaman dan penganiayaan terjadi di sebuah kawasan wisata di Kabupaten Karo beredar luas di media sosial. 3 pria mengancam akan melempar kepala pengunjung dengan batu karena menolak memberi uang pungutan liar. Perseteruan antara pengunjung dan pelaku pungli di tempat wisata air panas Brastagi, Kabupaten Karo terjadi pada Sabtu malam. Pengunjung nyaris dianiaya menggunakan batu besar karena menolak memberi uang Rp20.000. Polsek Brastagi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku pungli dan penganiayaan pengunjung. Berikut barang bukti uang dan batu yang digunakan untuk memukul helm korban. Sementara 1 pelaku lainnya masih buron. Karena sebagian daripada masyarakat itu tidak mau memberikan, karena sudah ada himbauan dari pemerintah, khususnya dari Polsek Brastagi, yang sudah kita laksanakan hampir lebih 2 tahun. Namun hal ini tetap terus terulang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi mereka memaksa masyarakat. Apabila tidak memberikan uang sesuai dengan permintaan daripada para pelaku, mereka disuruh pulang. Karena sebagian masyarakatnya tidak mau pulang, sehingga dilakukan pemukulan. Penganiayaan sesuai dengan pasal 351. Para pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Video seorang juru parkir di Kota Binjai memaki-maki seorang pengendara mobil juga viral di media sosial. Setelah viral, kedua orang yang berselisih kemudian dimediasi oleh Polres Binjai. Seorang juru parkir berinisial WK maki-maki pengendara mobil IH yang akan parkir di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Binjai. Saat kejadian tersebut, istri dan pemilik mobil merekam pembicaraan juru parkir dengan menggunakan telepon genggam miliknya. Dalam video tersebut juga terdengar sang juru parkir menantang untuk diviralkan dan terus memaki-maki pengendara mobil. Menyikapi beredarnya video tersebut di media sosial, Satuan Reskrim Polres Binjai memanggil kedua pihak dan memediasi perdamaian. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak melanjutkan pertikaian. Meminta maaf kepada yang sebesar-besarnya kepada Saudara Iqbal Hanafi terkait permasalahan yang terjadi di parkiran Jalan Sudirman Binjai, tepatnya di depan toko apotik Binjai Farma, sehingga permasalahan ini menjadi viral. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, baik kepada siapapun. Saya Iqbal Hanafi telah memaafkan Saudara Wawan Kurniawan atas permasalahan yang terjadi di Jalan Sudirman Binjai pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, yaitu tentang adanya kesalahpahaman antara saya dengan Saudara Wawan Kurniawan. Setelah dimediasi, kedua pihak sepakat berdamai karena adanya kesalahpahaman di lokasi parkir. Selanjutnya kami bergerak cepat untuk membawa kedua belah pihak ke Polres. Dan sesampainya di Polres, coba kita mediasi antara keduanya, dan alhamdulillah keduanya sepakat
untuk berdamai dan tidak melanjutkan permasalahannya lagi. Kedua belah pihak telah berdamai dan saling memaafkan. Video yang diunggah juga telah dihapus dari akun media sosial milik sang istri pengendara mobil. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Dua pencuri sepeda motor babak belur setelah diamuk massa warga Desa Tanjung Harap, Kabupaten Serdang Bedagai. Warga menangkap keduanya dengan berkeliling desa setelah mengetahui adanya pencurian sepeda motor. Dua pencuri sepeda motor berinisial ES dan OLT dimasa oleh warga Desa Tanjung Harap, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Senin malam. Polisi langsung datang ke lokasi kejadian untuk menangkap dan memboyong kedua pelaku ke Mapolsek Dolok Masihul untuk dilakukan pemeriksaan. Selain kedua tersangka, polisi menyita dua sepeda motor dan kunci T. Kejadian berawal ketika korban Hendra kehilangan sepeda motor saat memarkirkan kendaraan di warung nasi goreng di Desa Tanjung Harap, Kabupaten Deli Serdang. Warga yang mengetahui pencurian berusaha mencari sepeda motor dengan berkeliling desa. Salah seorang warga melihat pelaku ES sedang mengendarai sepeda motor. Warga pun mengejar pelaku hingga terjatuh. Setelah ditangkap dan dihakimi warga, pelaku mengaku kalau tidak sendirian saat mencuri. Warga kemudian menangkap pelaku lainnya berinisial OLT. Kami bawa ke Polsek dengan tujuannya adalah untuk mengamankan dari amukan dari massa. Saat itu banyak kali masyarakat yang sudah mau menganiaya terhadap tersangka. Tersangka ini Bang sudah berapa kali melakukan aksinya Bang? Dari informasi dia ya, yang kami dapat, di Dolok Masing ada 2. 3 lagi satu di Tanjung Merawa, 2 di Pakam. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.